Sekte Pemurnian Senjata. Di langit di atas Sekte Pemurnian Senjata, sebuah pesawat ditangguhkan. Master Iron Hammer berlari keluar bersama banyak murid dari Sekte Pemurnian Senjata dan melihat pesawat di udara dengan keraguan di wajah mereka. Beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata melompat dan mengepung pesawat itu. "Siapa di sini? Kamu masuk ke wilayah Sekte Pemurnian Senjataku secara pribadi dan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Seorang tetua dari Sekte Pemurnian Senjata berteriak dengan marah. Chen Ping memandang sesepuh dari Sekte Pemurnian Senjata di depannya dan menunjukkan senyuman. Orang-orang ini diselamatkan oleh Chen Ping dari Nawen Hautian. "Tetua, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Chen Ping perlahan keluar dari pesawat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Chen Ping, beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata segera sangat gembira dan mereka semua berkumpul di sekelilingnya. "Ternyata itu Tuan Chen. Saya tidak menyangka Anda akan datang. Mari kita bicara dengan sekte tersebut cepat." Beberapa tetua mengepung Chen Ping, datang ke aula utama Sekte Pemurnian Senjata. Saat ini, Sekte Pemurnian Senjata telah mengalami perubahan besar karena konstruksi semua orang, bangunan telah bangkit dari tanah, jauh lebih kuat daripada saat Chen Ping pertama kali datang. Master Hammer juga sangat bersemangat saat melihat Chen Ping. "Tuan Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan kembali. Saya minta maaf atas kekecewaan ini." Tuan Hammer juga sangat sopan kepada Chen Ping. Bagaimanapun, Sekte Pemurnian Senjata seperti sekarang ini, terima kasih kepada Chen Ping. Semua orang mengepung Chen Ping dan memasuki aula, dan semua orang sangat antusias terhadap Chen Ping. Ji Yun melihat pemandangan ini dan semakin mengagumi Chen Ping. Para biksu di Sekte Pemurnian Senjata ini tidak lemah kekuatannya, dan Ji Yun juga pernah mendengar tentang Sekte Pemurnian Senjata yang terkenal. Tapi sekarang ketika dia datang ke Sekte Pemurnian Senjata, Chen Ping diperlakukan dengan sangat baik. Ini mengejutkan hati Ji Yun. Ji Yun tidak mengetahui asal-usul Chen Ping mengikuti Sekte Pemurnian Senjata, jadi dia tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu populer di Sekte Pemurnian Senjata. "Tuan Chen, Anda pasti memiliki sesuatu untuk diminta ketika Anda datang ke Sekte Pemurnian Senjata kami. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, katakan saja. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukannya." Tanya Master Hammer Chen Ping. "Tuan Hammer, sejujurnya, saya datang ke Sekte Pemurnian Senjata untuk memperbaiki pedang pembunuh naga di tangan saya. Pedang pembunuh naga saya rusak, dan roh pedang juga terluka menjauh dari badan pedang. Saya pikir minta Tuan Jian untuk membantu memperbaikinya." Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan berkata. Ketika Chen Ping menyebut Jian Lao, Master Hammer sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit tidak berdaya. Semua orang juga sedikit menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Melihat pemandangan ini, Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Hammer, apakah ada yang salah dengan Tuan Jian?" "Hei, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Sejak terakhir kali Anda menyerap energi pedang dari kolam pembersih pedang dan pergi, boneka pedang meluap di kolam pencucian pedang, hampir menghancurkan seluruh kolam pencucian pedang. Tuan Jian sudah lama tidak terlihat di kolam pencucian pedang. Kami juga mengirim orang untuk mencarinya di kolam pencucian pedang Washington, tapi dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Jian Lao tidak terlihat, dan tidak ada orang yang mengambil foto itu muncul. Sekarang kolam pencucian pedang telah kita segel. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi." Master Hammer berkata sambil menghela nafas. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tampak sedikit malu. Pada saat itu, dia menyerap semua energi pedang dan memberikannya kepada pedang pembunuh naga di kolam pencucian pedang. Master Pedang juga membantu mengubah roh pedang Zhongli menjadi bentuk manusia.
Tapi siapa sangka sekarang akan menjadi seperti ini? Jika Jian Lao dalam bahaya, Chen Ping mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, ini semua disebabkan oleh membantu diri sendiri. Tuan Hammer, bolehkah saya pergi ke kolam pencucian pedang? Chen Ping bertanya. Tuan Chen, kolam pencucian pedang telah disegel. Kami membayar banyak uang untuk menyewa master formasi. Jika segelnya dibuka, saya khawatir boneka pedang di kolam pencucian pedang akan keluar, yang mana akan sangat merepotkan. Dan itu akan sangat merepotkan. Jika Anda ingin mencuci pedang di kolam penyegel, Anda harus membayar banyak uang untuk menyewa master formasi. Sekte pemurnian senjata kami baru saja pulih, jadi kami benar-benar tidak bisa menyewa master formasi. Master Hammer memberitahu Chen Ping kesulitannya. Master Hammer, segel kolam pembersih pedang. Anda tidak perlu membayar untuk master formasi apapun. Saya sendiri adalah master formasi, dan keterampilan formasi saya lebih kuat daripada rata-rata master formasi di dunia dewa dan manusia. Chen Ping berkata cepat, apakah kamu tahu seni formasi? Iron Hammer memandang Chen Ping, terlihat sedikit luar biasa. Tentu saja, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera membuat segel dengan jarinya, dan kemudian menggambar beberapa pola formasi di kehampaan. Bersamaan dengan suara mendengung, formasi api terbentuk di seluruh aula. Master Hammer, saya telah membuat lingkaran sihir di sekitar aula ini. Jika seseorang ingin menyerang aula ini, lingkaran sihir akan terbuka. Chen Ping berkata kepada Master Hammer, semua orang terkejut dan bersemangat saat melihat Chen Ping benar-benar tahu cara menggunakan formasi. Baik, Tuan Chen, ikut saya. Tai Cui memimpin Chen Ping menuju kolam pencucian pedang. Ketika semua orang semakin dekat ke kolam pencucian pedang, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan roh jahat. Mungkinkah kolam pencucian pedang ini dipenuhi roh jahat? Chen Ping sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati. Ketika dia memasuki kolam pencucian pedang, meskipun ada boneka pedang di kolam pencucian pedang, tidak ada roh jahat. Namun sekarang, ketika sudah dekat dengan kolam cuci pedang, Anda bisa merasakan roh jahat tersebut. Kemungkinan besar ada roh jahat di kolam cuci pedang, sehingga boneka pedang di kolam cuci pedang merajalela dan gila, dan lalu serang semuanya. Ketika semua orang mendekat, Chen Ping menemukan bahwa permukaan kolam pencucian pedang diselimuti lapisan cahaya putih samar. Melalui cahaya putih, dia melihat bahwa air di kolam berubah menjadi hitam. Dan dari kolam pencucian pedang, air di kolam terus mendidih, dan aura terus menerpa cahaya putih. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan segera melihat bahwa formasi segel dari kolam pencucian pedang hampir tak tertahankan. Jika dia tidak datang ke sekte pemurnian senjata, formasi penyegelan kolam pencucian pedang akan rusak dalam beberapa hari. Chen Ping tidak berani ragu sama sekali. Dia membuat rahasia dengan kedua tangannya, lalu langsung memasukkan tangannya ke dalam genangan air. Susunan formasi menyebar dari telapak tangan Chen Ping ke sekitarnya. Hanya butuh beberapa saat sampai air di kolam pencucian pedang menjadi tenang, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kolam pencucian pedang menyelimuti seluruh kolam pencucian pedang. Melihat Chen Ping menyiapkan formasi besar segera setelah dia mengambil tindakan, semua orang di sekte pemurnian senjata memandang Chen Ping dengan lebih kagum. Tuan Hammer, saya akan pergi ke kolam pencucian pedang untuk melihat apa yang terjadi. Saya juga akan mencari jejak pendekar pedang tua itu. Jika saya belum keluar dari kolam pencucian pedang dalam 3 hari, Anda teman-teman akan menutup tempat ini dan jangan biarkan siapapun mendekatinya. Kata Chen Ping kepada Master Palu, Tuan Chen, apakah ini terlalu berbahaya? Master Hammer sedikit mengernyit, tidak apa-apa, aku pernah ke kolam pencucian pedang sekali, jadi aku cukup familiar dengannya.
kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, teriak Ji Yun dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ping menepuk bahu Ji Yun, lalu terjun ke kolam cuci pedang. Sebagian besar energi pedang di kolam pencucian pedang diserap oleh Chen Ping terakhir kali. Jadi ketika dia memasuki kolam pencucian pedang, Chen Ping tidak diserang oleh energi pedang. Chen Ping berenang menuju kedalaman kolam pedang sining. Tetapi bagian dalam kolam pedang sining redup dan airnya berwarna hitam. Hal ini menghalangi pandangan Chen Ping dan dia tidak dapat melihat situasi di kejauhan semua. Chen Ping hanya bisa membuka mata Tianming. Dalam hal ini, penglihatannya tidak lagi terpengaruh oleh cahaya dan air kolam. Tepat ketika Chen Ping membuka mata Tianmingnya, dia tiba-tiba terkejut dan melihat sekelompok boneka pedang berenang di depannya. Jumlah boneka pedang ini sangat mencengangkan, dan mereka juga memancarkan aura kekerasan. Mereka jelas terpengaruh oleh roh jahat. Untungnya, Chen Ping membuka mata Tianming. Jika tidak, dia akan terjun ke dalam boneka pedang itu. Chen Ping menggunakan mata Tianmingnya untuk menghindari sekelompok besar boneka pedang ini. Dia harus menemukan keberadaan Jian Lao terlebih dahulu. Hanya dengan menemukan Tuan Jian kita dapat memahami apa yang terjadi pada si Jiantan dan mengapa menjadi seperti ini. Dari mana datangnya begitu banyak boneka pedang? Meskipun dulu ada boneka pedang di kolam pencucian pedang, jumlah boneka pedang tidak begitu banyak. Mengapa boneka pedang bisa menyebar begitu banyak? Dan dari mana datangnya roh jahat? Chen Ping menghindari kelompok boneka pedang dan mulai berenang menuju kedalaman kolam pencucian pedang sedikit demi sedikit. Tapi Chen Ping berhati-hati dan ditemukan oleh boneka pedang. Setelah menemukan Chen Ping, boneka pedang itu meledak dengan seberkas cahaya dan bergegas menuju Chen Ping dengan penuh niat pedang. Ping sedikit terkejut, dia tidak menyangka boneka pedang ini bisa memiliki niat pedang. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan langsung menuju ke arah boneka pedang itu. Cahaya pedang yang tajam melintas, dan niat pedang juga keluar dari tubuh Chen Ping. Chen Ping membunuh boneka pedang itu dengan satu pukulan pedang, dan pada saat yang sama, maksud pedang di boneka pedang itu langsung diserap oleh pedang pembunuh naga. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pedang pembunuh naga dapat secara aktif menyerap niat pedang di kolam pencucian pedang ini. Jika ini terus berlanjut, jika kamu membunuh cukup banyak boneka pedang, pedang pembunuh naga dapat dipulihkan. Bisakah roh pedang Zhongli melepaskan diri dari pedang pembunuh naga lagi? Tapi melihat boneka pedang yang padat, meskipun Chen Ping ingin bergegas dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Namun pada akhirnya dia tetap menahan diri. Belum lagi apakah dia memiliki kemampuan atau tidak. Membunuh begitu banyak boneka pedang sekaligus akan memakan banyak waktu bahkan jika dia memiliki kemampuan. Dan kali ini dia memasuki kolam pencucian pedang tidak hanya untuk membunuh boneka pedang, tetapi juga untuk mencari ahli pedang dan menanyakan apa yang terjadi di kolam pencucian pedang. Chen Ping melanjutkan perjalanan menuju kedalaman kolam pencucian pedang, sambil menghindari sejumlah besar boneka pedang. Saat bertemu dengan satu atau dua atau tiga boneka pedang, Chen Ping akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tanpa disadari, Chen Ping telah masuk jauh ke dalam kolam pencucian pedang, dan roh jahat di sekitarnya menjadi semakin kuat. Namun, semakin dalam Anda masuk, jumlah boneka pedang telah berkurang banyak, tetapi kekuatan boneka pedang meningkat secara eksponensial. Ketika Chen Ping memulai, dia mampu membunuh 3 atau 4 boneka pedang dalam sekejap. Tapi saat dia melangkah lebih dalam, dibutuhkan upaya untuk membunuh boneka pedang. Untungnya, niat pedang pada boneka pedang jelas meningkat. Segera, Chen Ping merasakan nafas jimat formasi, yang membuat Chen Ping sedikit mengernyit. Terakhir kali dia berada di dasar kolam pencucian pedang,
dia menemukan formasi tersebut, dan juga mendapatkan pecahan tempa dari formasi tersebut. Dengan cara ini, formasi di dasar kolam secara logis rusak. Chen Ping sangat bingung, jadi dia mempercepat hilirnya. Ketika Chen Ping menemukan dasar kolam, dia menginjak pasir di dasar kolam, dan aura jimat formasi menjadi semakin kuat. Apakah ada formasi lain di dasar kolam? Chen Ping melihat sekeliling dengan bingung. Tepat ketika Chen Ping sedang bingung, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba muncul di bawah kakinya, seolah-olah seseorang langsung menarik kakinya. Chen Ping terkejut, dan dia berdiri dari tanah, mencoba menyingkirkan kekuatan hisap. Namun daya hisapnya sangat besar, dan menciptakan pusaran besar di seluruh kolam pencucian pedang. Tubuh Chen Ping tersedot dengan cepat. Astaga! Apa yang terjadi? Mengapa ada hisapan yang begitu kuat di dasar kolam pencucian pedang, dan pusaran air yang besar? Chen Ping tampak sedikit bingung. Tidak tahu apa yang terjadi di kolam pencucian pedang. Seluruh tubuh Chen Ping mulai jatuh ke bawah. Seolah-olah tempatnya berada bukanlah di dasar kolam. Tidak peduli seberapa keras Chen Ping berjuang, dia tidak bisa menghilangkan kekuatan isap yang sangat besar ini. Pada akhirnya, Chen Ping hanya bisa menerima takdirnya, memejamkan mata, dan membiarkan hisapan menariknya ke pasir di dasar kolam.